Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizky Aldina dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum perjanjian dan perikatan. Di sini ada beberapa submateri yang akan dijelaskan, yaitu adalah pengertian, hubungan, pengaturan, dan perikatan dan perjanjian. Baiklah, selanjutnya terdapat materi pengertian perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang perjanjian kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdul Qadir, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Selanjutnya ialah hubungan. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah suatu perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain suatu perjanjian jadi dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjuk kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Adalah pengaturan. Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek. Dalam kitab undang-undang, hukum perdata menganut sistem terbuka open system, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya, baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya, dalam perencanaan atau pembuatan kontrak, hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatur tentang a. sepakat para pihak, selanjutnya kecakapan para pihak, objek tertentu, sebab yang halal. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis perikatan. Perikatan dapat dibedakan menjadi perikat untuk memberikan sesuatu, perbuatan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perikat bersyarat, perikatan dengan ketepatan waktu, perikatan mana suka alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukum. Macam-macam perikatan. Perikatan bersyarat adalah suatu yang digantungkan pada suatu kejadian kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, bedanya dengan perikatan suatu syarat adalah yang pertama, berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti datang. Perikatan yang membolehkan memilih alternatif, perikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan sesuatu atau dari dua lebih prestasi dipilih baik menurut pilihan debitur. Perikatan tanggung-menanggung ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang beserta sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutang atau sebaliknya. Selanjutnya terdapat unsur-unsur perjanjian. Ada pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada 2 orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Ada persetujuan antara para pihak para perihal sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah memberikan suatu kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar di antara keduanya. Hal ini disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Tujuan. Adapun tujuan yang akan dicapai. Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu ingin mereka capai sendiri. Ada prestasi yang harus dilaksanakan. Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Ada syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tentang isinya, harus ada syarat tertentu lainnya. Baik, sesi pertanyaan akan dibuka, yaitu ada beberapa dari peserta yang lain ingin bertanya. Ini ada dua sesi pertanyaan. Yang sesi pertanyaan pertama ialah dari Safina Lintang Mahira, bagaimana hukum mengatur perjanjian yang melibatkan pihak yang belum dewasa atau pihak yang tidak cakap hukum? Jawabannya ialah hukum umumnya melindungi individu yang belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk melakukan perjanjian. Dalam banyaknya yuridiksi, perjanjian yang melibatkan pihak yang belum dewasa atau tidak cakap hukum dapat dianggap tidak sah atau tidak mengikat kecuali dalam keadaan tertentu. Bagi individu yang belum dewasa, batas manusia di mana mereka dianggap dewasa, hukum dapat bervariasi antara yurisdiksi dalam kebanyakan negara. Ini berkisar antara hingga 18 sampai 21 tahun. Perjanjian yang melibatkan individu di bawah usia ini seringkali dapat dibatalkan oleh individu tersebut atau wali mereka. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatur tentang kecakapan para pihak. Yang kedua dari Dinda Lestari, pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan tanggung-menanggung. Perikatan tanggung-menanggung adalah jenis perjanjian atau kontrak dalam hukum yang mengharuskan satu pihak, biasanya disebut sebagai penjamin atau penanggung, untuk menanggung atau bertanggung jawab atas kewajiban atau utang yang dimiliki oleh pihak lain, biasanya disebut sebagai debitur atau penerima penjaminan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Maratul Fadila. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi unsur-unsur esensial dalam sebuah perjanjian yang sah? Unsur-unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian sehingga tanpa hal pokok tersebut, perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok sesi kedua, yaitu adalah Suci Rahmadani. Pertanyaannya, apa sumber-sumber perikatan dan jelaskan? Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, undang-undang pada pertama dari buku 3 undang-undang menyebutkan tentang terjadinya perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Selanjutnya ialah dari Nurliana Santi, pertanyaannya, jelaskan syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320, syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengikat dirinya dan terjadi persesuaian kehendak antara keduanya atau yang melakukan perjanjian, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju untuk sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kalau sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan. 2. Cakap untuk melakukan suatu perikatan. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa tahu akibat dan sehat pikiran adalah cakap menurut hukum. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan penjelasannya yang keempat adalah kausa yang halal sebab yang halal. Selanjutnya, pertanyaan ini adalah dari Sintabella. Pertanyaannya yang terakhir, jelaskan 7 asas dalam hukum perjanjian. Terdapat 7 asas. Yang pertama adalah asas sistem terbuka. Suatu perjanjian, setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun yang bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Yang kedua, asas konsensualisme, asas personalitas, asas itikat baik, asas fakta servan, asas kebebasan berkontrak, dan asas force majeure, asas expression non-ademptly context, yaitu adalah kreditur tidak melaksanakan kewajibannya karena pihak yang lain juga tidak melaksanakan kewajibannya. Di sini saya akan menyimpulkan
bahwa materi ini adalah perikatan hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum karena kekayaan law of property, dalam bidang hukum keluarga family law, dalam bidang hukum waris law of succession, dalam bidang hukum pribadi personal law, dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1331 ayat 1 dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat dan tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum, sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan di depan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan ada dalam kedua belah pihak. Hukum ini akan berlaku apabila pihak telah menyepakati isi perjanjian. Baiklah, saya tutup. Baiklah, inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai berjumpa di next presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.